Welcome to my presentation video. My name is Resha Zahra Nadia. My major is Early Childhood Education. I'm from STAI Nusantara University. Early Childhood Play and Games course. The lecturer is Vivi Elvia SPD MPD. Let's watch together! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Resha Zahra Nadia, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya berasal dari kampus STAI Nusantara, dosen pengampu Vivi Elvia SPD MPD. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu tahap bermain dan permainan anak usia dini menurut Mildred Pardon. Let's go. Jadi, apa itu tahap bermain dan permainan anak usia dini? Tahap bermain dan permainan anak usia dini adalah tahapan perkembangan yang dibedakan berdasarkan bentuk interaksi anak. Ada 6 tahap bermain dan permainan anak usia dini menurut Mildred Pardon. Yang pertama ada unoccupied play dari usia 0 sampai dengan 3 bulan. Yang kedua ada solitary play dari usia 3 bulan sampai dengan 2,5 tahun. Yang ketiga ada all-occur play dari usia 2,5 tahun sampai dengan 3,5 tahun. Yang keempat ada parallel play dari usia 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun. Yang kelima ada associative play dari usia 4 tahun sampai dengan 4,5 tahun. Dan yang terakhir ada cooperative play 4,5 tahun ke atas. Jadi ada apa saja di 6 tahap ini? Apa yang dimaksud dengan 6 tahap ini? Mari kita simak. Yang pertama unoccupied play. Unoccupied play adalah tahap bermain tanpa kesibukan atau bermain kosong atau bermain tanpa menggunakan mainan yang dialami anak sejak lahir hingga usia 3 bulan. Ciri-cirinya seperti anak melakukan gerakan yang tampak acak. Contohnya memukul angin, melempar barang sembarangan, dan anak tidak membutuhkan mainan untuk bersenang-senang. Mereka mempunyai cara sendiri. Ada manfaat dari unoccupied play. Ada 3 manfaat. Yang pertama, bermain adalah sarana belajar bagi anak. Seperti yang kita ketahui, yang ada di pikiran anak-anak hanyalah bermain, dan bermain. Dan dari bermain, mereka belajar. Dan mereka belajar sambil bermain. Yang kedua, dengan bermain dapat membantu anak mengembangkan imajinasi. Dan yang ketiga, dengan bermain dapat membantu anak bereksperimen sehingga mereka mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru. Yang kedua ada solitary play. Solitary play adalah tahap perkembangan bermain anak, di mana anak bermain secara aktif tetapi hanya asyik sendiri. Ciri-cirinya seperti anak fokus dan perhatiannya lama pada suatu permainan, dan anak baru akan menyadari dan menerima orang baru apabila ia merasa diganggu. Manfaatnya dapat membantu anak meningkatkan kemandiriannya dan membantu anak meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang ketiga, all-occur play. All-occur play adalah permainan mengamati yang dilakukan anak ketika ia melihat anak yang lain asyik bermain. Ciri-cirinya seperti anak mulai senang melihat lingkungan sekitarnya, dan anak biasanya berada di pusat aktivitas hanya untuk melihat, mengamati, dan mendengarkan anak yang lain asyik bermain. Manfaatnya membantu anak mengembangkan komunikasi dengan teman seusianya, dan membantu anak lebih berani berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Keempat, parallel play. Parallel play adalah tahap perkembangan sosial anak ketika anak bermain berdampingan dengan teman sebaya tetapi tidak berinteraksi. Ciri-cirinya seperti anak-anak fokus pada permainan dan peralatan bermain sendiri, dan anak-anak memainkan permainan yang sama namun tidak terjadi kontak nyata di antara mereka. Manfaatnya, cara yang baik bagi anak untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan dan mempelajari kosakata baru, tahap awal dalam pengembangan kemampuan sosial anak. Kelima, associative play. Associative play adalah permainan yang dilakukan anak-anak bersama-sama tetapi memiliki ide dan tujuan yang berbeda. Ciri-cirinya seperti anak-anak mulai menunjukkan minat pada apa yang dilakukan anak-anak lain, dan anak-anak mulai melibatkan orang lain dalam dunia permainan mereka. Manfaatnya, membantu anak-anak merasa lebih nyaman di lingkungan sosial dan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan komunikasi dasar. Dan yang terakhir,
Cooperative play. Cooperative play adalah permainan yang dilakukan anak secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya seperti anak-anak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan anak-anak membangun persahabatan yang baik. Manfaatnya, menerapkan keterampilan akademis seperti matematika, bahasa, dan literasi, dan merangsang kreativitas. Sekian dari saya, Resha Zaratul Nadia. Thank you for watching. Good luck. And then semoga bermanfaat guys. Bye-bye. Thank you.